Pada titik ini, aku sebenarnya ingin membawa istri dan anak-anakku kembali ke Inggris, dan hal-hal yang akan mereka lewatkan. Ya, hampir segalanya. Jauh sebelum kamera merekam setiap ekspresi wajahnya, Pangeran Harry telah manggung sebuah kebenaran yang tak pernah ia rencanakan untuk dibagikan. Sebuah kebenaran yang lahir dalam keheningan, diasah oleh tekanan, dan disembunyikan di balik senyum sempurna yang ia kenakan saat berdiri di sisi Meghan. Namun ketika akhirnya kebenaran itu terucap, orang-orang dalam ruangan mengatakan suasana langsung membeku. Ini bukan gosip, bukan pula komentar ceroboh. Ini adalah sebuah pengakuan yang telah dipendam selama bertahun-tahun, bergema di dalam istana dan meluas hingga keluar dindingnya. Kini dunia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diungkap Harry hingga mengubah segalanya tentang Meghan? Dan apa dampaknya bagi dunia? Saat topeng itu terlepas di dalam istana, Pangeran Harry akhirnya mulai berbicara tentang apa yang menurutnya benar-benar terjadi di balik tembok kerajaan. Mereka yang dekat dengannya menegaskan bahwa ini bukan versi hati-hati dan terukur seperti yang selama ini didengar publik. Mereka menggambarkannya sebagai momen pertama di mana Harry berbicara tanpa menimbang setiap kata, tanpa melindungi perasaan siapapun, dan tanpa membentuk cerita demi citra. Dan apa yang kini muncul ke permukaan, kata mereka, jauh lebih kelam dari yang pernah dibayangkan. Ketegangan dalam pernikahannya, yang dulu sering dianggap sekadar rumor, kini tak lagi bersembunyi dalam bisikan. Bagi sang pangeran yang dahulu dikenal dengan senyum santai dan pesona pemberontaknya, jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Dunia yang dulu mengenal Harry si Spare, kini melihat seorang pria yang tampak lelah, menjauh, dan terbebani oleh tekanan panjang yang tak pernah terlihat. Menurut orang-orang terdekatnya, Harry mulai menyadari pola-pola yang sebelumnya ia abaikan. Ia dikabarkan perlahan menghadapi hal-hal yang dulu ia singkirkan, momen-momen kontrol, tekanan emosional, dan upaya terus-menerus untuk menulis ulang perannya dalam kehidupannya sendiri. Seorang sumber mengatakan kepada The Telegraph bahwa Harry baru sekarang mulai merangkai semuanya, seolah-olah terbangun dari mimpi yang bahkan tak ia sadari sedang ia jalani. Bagi seseorang yang membangun hidupnya dengan tujuan melindungi orang lain, kesadaran ini disebut-sebut mengguncangnya secara mendalam. Dalam salah satu refleksi paling emosionalnya, Harry membuka hati tentang apa yang paling menyakitinya. Bukan ketenaran, bukan uang, melainkan jarak. Aku merindukan Inggris, akunya. Aku merindukan bagian-bagian dari Inggris. Tentu saja, nada suaranya melembut saat ia berbicara tentang anak-anaknya dan kehidupan yang tak akan pernah mereka kenal secara langsung. Menurutku sangat menyedihkan bahwa aku tak bisa menunjukkan tanah kelahiranku kepada anak-anakku. Ini bukan sekadar nostalgia. Dalam kata-katanya tersirat sebuah kehilangan, perasaan bahwa sesuatu yang permanen telah direnggut darinya, dan tak ada kesuksesan di California yang mampu menggantikannya. Selama bertahun-tahun, Harry memainkan peran sebagai suami setia, pendukung, dan pelindung. Ia membela Meghan di setiap badai, di setiap tajuk berita, di setiap tuduhan, dan setiap gelombang penilaian publik. Entah dunia menyebut mereka pahlawan atau penjahat, ia tetap berdiri teguh. Namun, mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa telah terjadi sebuah kebangkitan yang lambat dan menyakitkan. Pemahaman yang tumbuh bahwa versi kejadian yang dijual kepada publik tidak selalu sama dengan kenyataan yang ia jalani secara pribadi. Perubahan itu menjadi mustahil untuk diabaikan minggu lalu di California ketika Harry menghadiri sebuah pertemuan tertutup tentang kesehatan mental pria. Acara tersebut dirancang untuk berlangsung tenang, suportif, dan terkendali. Namun suasana berubah seketika ketika seorang jurnalis mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi menghantam dengan kekuatan tak terduga. Apakah kamu pernah merasa kehilangan dirimu sendiri karena cinta? Mereka yang hadir mengatakan Harry terdiam, senyumnya menghilang. Ruangan menjadi sunyi. Untuk sesaat tampak seolah ia tak akan menjawab sama sekali. Dan di dalam keheningan itu, sesuatu pun retak. Bukan dengan suara keras, melainkan perlahan dan dalam.
Cukup jelas bagi siapapun yang memperhatikan dengan saksama bahwa ini bukan lagi sosok pangeran yang berbicara berdasarkan naskah yang disiapkan dengan cermat. Kali ini, cerita itu tidak sedang dipentaskan. Dan begitu pintu itu terbuka, tak ada lagi cara anggun untuk menutupnya kembali. Lalu bagaimana pengakuan lirih Pangeran Harry justru memicu kekacauan di balik dinding istana? Dan mungkinkah ini menjadi titik balik yang tak pernah kita duga sebelumnya? Tetap ikuti. Seorang pangeran yang terjebak di antara kesetiaan dan keinginan untuk pulang. Hidup terus berjalan tanpanya. Sang kakak berkembang pesat dalam perannya. Tampil tenang dan percaya diri menghadapi masa depan yang seolah memang telah ditakdirkan untuknya. Bahkan Raja Charles yang dulu berada di pusat ketegangan publik dan konflik pribadi, kini tampak lebih fokus pada sejarah tanggung jawab dan bagaimana ia akan dikenang, ketimbang pada luka-luka lama dalam keluarga. Sementara itu, Harry terlihat seperti berhenti di tempat. Tidak sepenuhnya kembali ke London, namun juga belum benar-benar menetap di Los Angeles. Ia seakan melayang di antara dua dunia, terperangkap dalam ruang emosional yang ganjil, ditahan oleh cinta, namun pada saat yang sama terbebani olehnya. Saat ia berkata, "Aku mencintai kami berdua," kata-kata itu terdengar tulus. Namun menurut orang-orang yang dekat dengan situasi ini, kata-kata itu juga syarat dengan kerumitan. Di balik layar, sejumlah sumber mengklaim bahwa Meghan telah memperketat kendali atas hampir setiap aspek kehidupan mereka bersama. Mereka menyebutkan bahwa tak ada satu langkah pun yang maju tanpa persetujuannya. Bukan proyek yang Harry ambil, bukan pertemanan yang ia jaga, bahkan bukan kata-kata yang ia ucapkan di depan publik. Kekhawatirannya, kata para sumber, adalah Harry bisa keluar dari garis, berbicara terlalu jujur atau memperlihatkan perasaan aslinya. Dan para orang dalam percaya, itulah yang terjadi di acara tersebut. Saat Harry berbicara dari hati, ketenangan yang selama ini dibangun dengan hati-hati di sekitar citra mereka pun runtuh. Dalam hitungan menit setelah cuplikan itu menyebar di internet, tim Meghan disebut langsung masuk ke mode krisis. Telepon berdering, jurnalis dihubungi, staf acara diinterogasi, para humas berusaha keras merebut kembali kendali atas narasi. Namun semuanya sudah terlambat. Internet telah lebih dulu mengambil alih momen itu. Para penonton menjulukinya sebagai kejujuran yang terpleset dari Harry, dan istilah itu menyebar hampir secepat videonya sendiri. Bagi banyak orang, momen itu tidak terlihat seperti hasil latihan. Ia tampak mentah, apa adanya. Sumber-sumber mengatakan bahwa Meghan sangat marah di balik pintu tertutup. Seorang orang dalam mengklaim bahwa ia langsung menghadapi Harry, menuduhnya bersikap ceroboh dan memberi makan apa yang selama ini diincar tabloid. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Harry dilaporkan tidak mundur. Ia tidak melunakkan ucapannya. Ia tidak meminta maaf lalu menghilang dalam keheningan. Sebaliknya, ia bertahan pada pendiriannya. Jika ditarik garis dan disambungkan satu persatu, polanya menjadi semakin jelas. Keheningannya yang kian terasa saat tampil bersama, pilihannya untuk menghadiri lebih banyak acara seorang diri, nada bicaranya yang lebih pelan, suasana hatinya yang reflektif. Semua itu menunjuk pada seorang pria yang perlahan menjauh dari sesuatu yang dulu terasa aman, namun kini justru terasa menekan dadanya. Orang-orang terdekat menggambarkannya bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai upaya bertahan hidup. Ketegangan itu semakin dalam setelah muncul momen lain. Usai sesi utama berakhir, Harry dilaporkan tinggal lebih lama untuk berbicara secara pribadi dengan sekelompok kecil peserta. Dalam suasana yang lebih tenang, jauh dari kamera dan potongan suara singkat, para saksi mengatakan ia kembali membuka diri. Ketika ditanya tentang perjalanan kesehatan mentalnya, ia menjawab dengan kalimat yang menggantung di udara lama setelah ia berhenti berbicara. Penyembuhan berarti mengatakan kebenaran, bahkan ketika itu menyakiti orang yang kamu cintai. Bagi banyak orang, satu kalimat itu terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. Itu tidak terdengar seperti pernyataan umum.
itu terasa sangat pribadi. Tabloid langsung menyambarnya, mengubahnya menjadi judul besar dan berbagai spekulasi. Bagi sebagian orang, itu terdengar seperti rasa bersalah. Bagi yang lain, seperti keberanian. Namun bagi siapapun yang benar-benar memperhatikan, itu terdengar seperti seorang pria yang berdiri di ambang keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dan tak seorang pun tahu ke arah mana ia akan melangkah. Jadi sejauh mana Harry akan melangkah ketika kejujurannya mengancam semua yang selama ini ia lindungi? Dan mungkinkah ini menjadi titik pecahnya? Teruslah menyimak. Ketika pengakuan berubah menjadi benturan, tajuk-tajuk berita datang seperti petir. Pengakuan samar Harry, tanda-tanda keretakan dalam pernikahan. Pangeran akhirnya mengakui luka di balik kisah Meghan. Bagi banyak pembaca, semua itu tampak seperti satu hari biasa drama kerajaan di halaman depan. Namun orang-orang yang dekat dengan Harry bersikeras bahwa kata-kata itu bukan sekadar dramatis, melainkan sangat dekat dengan kenyataan. Mereka yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun mengatakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang telah bergeser dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Prajurit yang santai, pangeran dengan tawa lantang, pria yang selalu memenuhi ruangan dengan energi, versi Harry itu kini mulai memudar. Mereka mengatakan sosok itu perlahan menghilang. Teman-temannya kini menggambarkan Harry Bew sebagai pribadi yang lebih pendiam, menjaga jarak, dan sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Seorang mantan rekan militer mengatakan kepada Mirror bahwa perubahan itu mustahil untuk tidak diperhatikan. Pria yang dulu gemar bercanda dan selalu bersikeras membayar putaran minuman berikutnya, kini hanya duduk diam, hampir tak menyentuh gelasnya. Seolah-olah pikirannya berada di tempat lain sepenuhnya, ujar temannya. Lalu muncullah sebuah pernyataan yang terasa lebih menusuk daripada tajuk berita manapun. Harry dikabarkan mengakui, "Terkadang aku rindu menjadi tak terlihat." Ironinya terasa menyakitkan. Seorang pria yang meninggalkan istana demi privasi, kini justru berharap bisa menghilang sepenuhnya. Kebebasan yang ia kejar mungkin telah berubah menjadi sangkar yang tak pernah ia sadari sedang menantinya. Kesepakatan bernilai besar, dokumenter, pengakuan publik, serta wawancara yang dimaksudkan untuk memberinya kendali atas kisah hidupnya sendiri, kini justru tampak menjeratnya di dalam narasi itu. Apa yang dulu terlihat sebagai pelarian kini terasa seperti kewajiban. Setiap kemunculan diawasi, setiap kata dihakimi. Orang dalam mengklaim Meghan melihat proses keteruraian itu dengan jelas. Namun ketakutannya bukan semata soal pernikahan mereka, melainkan soal kelangsungan sesuatu yang lebih besar. Citra, bisnis, dan merek yang mereka bangun bersama. Seorang sumber Hollywood menyampaikannya secara blak-blakan. Jika dia terus berbicara seperti ini, semuanya akan retak. Dan begitu retak, tak ada jalan kembali. Bagi Meghan, versi Harry yang kini lebih terbuka ini dianggap berbahaya. Masa depan yang selama ini dikelola dengan rapi, tiba-tiba terlihat rapuh. Ini bukan lagi gosip, ini adalah risiko, dan dunia mulai merasakannya juga. Media sosial tidak sekadar bereaksi, ia meledak. Cuplikan dari acara kesehatan mental itu menyebar ke berbagai platform hanya dalam hitungan menit. Jutaan orang menontonnya. Harry tidak menyampaikan pesan yang dipoles dengan rapi. Ia justru memperlihatkan bagian-bagian dirinya yang telah lama tersembunyi. Jika kejujuran tenang Harry mengirimkan gelombang kejut ke Montecito, apa yang terjadi setelahnya mengubah kejutan menjadi kekacauan. Orang dalam mengklaim Meghan langsung masuk ke mode krisis penuh. Telepon berdering tanpa henti. Para humas menarik berbagai koneksi. Para penasihat bergegas mencoba memperlambat sebuah cerita yang sudah melaju terlalu cepat tanpa kendali mereka. Seorang sumber menggambarkan suasana di rumah Montecito yang lebih menyerupai ruang komando daripada sebuah rumah. Meghan bertelanjang kaki di atas lantai marmer yang dingin, mondar-mandir dengan ponsel di tangan, memberi perintah di sela-sela napas yang tajam. "Hapus itu. Aku tak peduli caranya. Laporkan. Hubungi tim pers. Lakukan sesuatu." Namun internet tidak pernah lupa dan tidak pernah menunggu. Saat upaya pengendalian mulai dilakukan, api sudah terlanjur menyebar kemana-mana.
Harry telah melewati sebuah batas yang tak bisa ia tarik kembali. Ia bukan sekadar mengekspresikan emosi. Ia mengungkapkan kebenaran tentang tekanan, tentang identitas, tentang cinta yang tertekan oleh sorotan dan ambisi. Kini, dengan setiap kata baru yang ia ucapkan, rasanya semakin kurang seperti sebuah pengakuan dan semakin mirip hitung mundur. Karena ketika kebenaran mulai lepas kendali, ia jarang berhenti di ambang pintu. Ia selalu menemukan celah untuk keluar terlebih dahulu. Jadi, sejauh mana Harry akan melangkah ketika kebenaran akhirnya bebas? Mungkinkah ada yang mampu menahannya? Atau akankah segalanya benar-benar runtuh? Tetaplah menyimak. Ketika naskah kehidupan runtuh di rumah, kata-kata Harry terus bergema lama setelah lampu-lampu di acara itu padam. Kebebasan bisa terlihat sangat mirip dengan sebuah penjara. Kalimat tunggal itu menyebar di internet dengan kecepatan kilat, disalin ke dalam caption, dianalisis dalam video, dan dibedah di kolom komentar. Tak ada humas yang mampu melunakkannya. Tak ada pernyataan resmi yang bisa menariknya kembali. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, cerita ini tak lagi diarahkan. Ia bergerak liar. Selama waktu yang lama, orang-orang terdekat pasangan ini mengatakan bahwa Meghan adalah arsitek kehidupan publik mereka. Setiap sudut wawancara, setiap penampilan, setiap pengumuman proyek disusun dengan cermat. Citra mereka dibangun dengan presisi tinggi. Namun kali ini, kendali itu tergelincir. Dan menurut para orang dalam, kehilangan kendali tersebut terasa sangat menyakitkan. Ketika Harry pulang dari acara kesehatan mental itu, sumber-sumber mengatakan tidak ada diskusi tenang, tidak ada jeda penuh perhitungan. Ketegangan sudah menunggu di ambang pintu. Ia hampir segera dihadapkan secara langsung. Apa yang terjadi setelahnya, menurut seorang orang dalam, adalah salah satu pertengkaran paling panas yang pernah mereka alami. Meghan dikabarkan sangat murka, mengatakan bahwa Harry telah melangkah terlalu jauh. Ia menuduh Harry telah mengkhianatinya, membiarkan dunia melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah terlihat. Dalam amarahnya, ia disebut mengatakan bahwa Harry telah membuatnya tampak seperti penjahat. Seorang istri yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Ia menegaskan bahwa Harry telah merusak semua yang mereka bangun bersama. Namun kali ini, Harry tidak mundur. Ia tidak merendahkan suaranya. Ia tidak memilih kata-kata yang lebih lembut. Menurut mereka yang mengetahui momen tersebut, Harry tetap berdiri di tempatnya dan mengucapkan sesuatu yang sederhana, namun sangat kejam dalam kejujurannya. Aku tidak menghancurkan apapun, aku hanya mengatakan kebenaran. 6 kata itu mengubah segalanya. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan tiba-tiba terdiam. Lalu Meghan keluar begitu saja, pintu dibanting dengan keras. Kata seorang sumber, sampai lampu gantung di atas kepala bergetar. Namun sementara pertengkaran di dalam rumah terus membara di balik pintu tertutup, api yang jauh lebih besar justru berkobar di luar. Di dunia maya, reaksi berubah menjadi tak terkendali. Para pengamat kerajaan memutar ulang wawancara lama. Pakar bahasa tubuh membekukan cuplikan gambar dan menandai setiap ekspresi. Kreator TikTok membangun teori demi teori, klip demi klip. Utas-utas di Twitter memanjang tanpa henti, mencoba melacak titik di mana Harry berubah. Kanal YouTube membedah setiap jeda, setiap tarikan napas, setiap kilatan di matanya saat acara itu berlangsung. Dan hampir semuanya sampai pada kesimpulan yang sama dengan cara mereka masing-masing. Ada sesuatu dalam diri Harry yang akhirnya retak dan terbuka. Bahkan pers Inggris yang selama ini dijaga jaraknya dan pernah dilawan keras oleh Harry sendiri, kembali maju tanpa ragu. Tajuk utama pagi hari tak mengenal ampun. Ada yang berbicara tentang pengakuan misterius, ada pula yang menyiratkan bahwa kisah dongeng itu mulai pudar. Pertanyaan memenuhi halaman depan dan siaran udara. Apakah ini kejujuran atau penyesalan, kebebasan atau kehancuran? Yang memperburuk segalanya adalah keheningan. Tidak ada pernyataan ceria, tidak ada foto penenang, tidak ada tampilan persatuan. Montecito menjadi sunyi.
Dan dalam dunia figur publik, diam seringkali berbicara jauh lebih keras daripada penjelasan apapun. Selama bertahun-tahun, Harry meminta untuk dibiarkan sendiri. Namun kini, tanpa banyak berkata-kata, ia justru menarik perhatian lebih besar dari sebelumnya. Dan kali ini, bukan kemarahan dalam suaranya atau tudingan dalam kata-katanya yang menonjol. Ada sesuatu yang jauh lebih sulit diabaikan, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran sekali diucapkan dengan lantang, tidak pernah meminta izin sebelum menulis ulang segala hal yang disentuhnya. Lalu apa yang terjadi ketika keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata? Dan kebenaran menghancurkan ilusi yang dibangun dengan begitu hati-hati? Mungkinkah Harry benar-benar merebut kembali hidupnya? Ketika kelegaan tampak seperti pemberontakan dan Harry akhirnya berbicara, kali ini tanpa amarah. Tidak ada nada pahit, tidak ada suara tajam, tidak ada api dalam ucapannya. Menurut seorang sahabat dekat, hal yang paling menonjol bukanlah frustrasi, melainkan kelegaan. Kelegaan yang muncul saat seseorang berhenti berpura-pura. Sahabat itu mengatakan Harry terlihat lebih ringan, seolah-olah ia akhirnya melepaskan beban berat yang telah lama ia pikul sendirian selama bertahun-tahun. Pada momen singkat itu, tampaknya ia tidak sedang berbicara kepada publik sama sekali. Ia akhirnya jujur kepada dirinya sendiri, jujur tentang apa yang telah menjadi kehidupannya, dan betapa jauhnya kenyataan itu dari semua yang dulu ia bayangkan. Namun jika Harry merasakan kebebasan walau hanya sejenak, Meghan disebut tidak ingin versi itu menjadi tajuk utama. Dalam hitungan jam, menurut orang dalam, ia kembali masuk ke mode krisis penuh. Apa yang terjadi kemudian digambarkan sebagai upaya total untuk mengendalikan kerusakan. Bantuan lama dipanggil, jurnalis yang bersahabat dihubungi, narasi ditanam dengan hati-hati. Dalam waktu 48 jam, artikel-artikel mulai bermunculan di berbagai platform besar. Semuanya mendorong pesan yang sama dengan sudut pandang berbeda. Ada yang menyatakan Harry telah disalahpahami. Ada pula yang mengatakan ucapannya diambil di luar konteks. Salah satu artikel menggambarkannya sebagai kelelahan emosional, bukan reflektif. Artikel lain menyeratkan bahwa ia hanya menoleh ke masa lalu dan publik terlalu jauh menafsirkannya. Strategi itu cepat dan cerdas. Dalam cerita lain mungkin saja berhasil. Namun kali ini tidak. Internet tidak percaya. Rekamannya terlalu jelas. Emosinya terlalu nyata. Kolom komentar langsung dipenuhi reaksi. Dia terlihat hancur. Ini bukan kekuatan, ini bertahan hidup. Dia melindungi dirinya sendiri, bukan dia. Setiap upaya untuk melukiskan gambaran yang mulus justru membuat retakan itu semakin terlihat jelas. Semakin sering diklaim bahwa pernikahan mereka lebih kuat dari sebelumnya, justru semakin keras pula keraguan yang muncul. Di balik pintu tertutup, teman-teman mengatakan Harry tampak semakin menarik diri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam sendirian di taman, berjalan tanpa tujuan, atau duduk diam di dekat perapian hingga larut malam. Rumah yang dulu melambangkan pelarian kini terasa berat, kosong, dan terlalu sunyi. Ia dilaporkan mulai mengabaikan panggilan dari sejumlah koneksi Hollywood milik Meghan, menjauhkan diri dari dunia yang dulu menjanjikan kelahiran kembali dirinya. Kehidupan penuh sorotan, kontrak besar, dan momen-momen yang diatur dengan cermat tak lagi memancarkan kilau yang sama. Dan dari jarak itulah muncul kesadaran baru. Seorang orang dalam mengatakan kepada wartawan bahwa Harry mulai menyadari betapa terisolasinya dirinya. Keluarganya tetap jauh, sahabat lamanya tersebar, dan untuk waktu yang lama satu-satunya suara yang konsisten dalam hidupnya hanyalah suara istrinya. Apa yang dulu terasa sebagai dukungan, kini mulai terasa seperti kendali. Bukan dengan cara yang mencolok, melainkan lewat hal-hal kecil dan senyap yang menumpuk seiring waktu. Dengan siapa ia berbicara, apa yang ia ucapkan, bagaimana ia tampil di depan publik, ritme hari-harinya, bahkan arah hidupnya. Di mata dunia, Harry tampak bebas. Namun di dalam dirinya, kebebasan itu terasa sempit. Wawancara, kesepakatan, citra publik, tak satu pun terasa benar-benar miliknya lagi. Namun pada saat yang sama,
meninggalkan semua itu terasa mustahil. Semakin ia menarik diri, semakin jelas bahwa ada bagian dalam dirinya yang telah mulai melepaskan diri meski hidupnya belum sepenuhnya menyusul perubahan itu. Dan itulah yang paling menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena Harry bukan sekadar menjadi pendiam, ia sedang masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai kembali mendengarkan pikirannya sendiri, jarang sekali ia kembali pada keheningan seperti sebelumnya. Lalu bagaimana penarikan diri Harry ke dalam pikirannya sendiri justru memicu badai yang bisa meruntuhkan segalanya? Tetap bersama kami. Saat kebenaran menjadi lebih keras daripada kesetiaan, kesadaran itu tidak datang dengan lembut. Ia menghantam Harry sekaligus seperti gelombang yang cukup kuat untuk merobohkan pijakan di bawah kakinya. Begitu keraguan masuk ke dalam pikirannya, ia menolak pergi. Ketika gambaran kehidupan sempurna akhirnya retak, ia tak lagi bisa mengabaikan cacat-cacat di baliknya. Menurut beberapa sumber, inilah saat Harry mulai melakukan sesuatu yang sunyi namun bermakna, jauh dari kamera dan tanpa pengumuman. Ia mulai meraih kembali masa lalunya, menghubungi teman-teman lama dari militer, seorang mantan staf istana yang dulu menjadi sosok penopang selama tahun-tahun kerajaannya. Ini bukan langkah dramatis atau pernyataan besar. Ini adalah upaya-upaya kecil untuk kembali merasa kokoh, untuk terhubung kembali dengan versi dirinya sebelum kontrak, tajuk berita, dan kehidupan yang dikurasi menelan segalanya. Ini bukan tentang memperbaiki hubungan secara langsung. Ini tentang mengingat siapa dirinya sebelum kebisingan menenggelamkan segalanya. Teman-temannya mengatakan Harry ingin kembali merasa membumi, nyata, manusiawi. Sementara Harry menarik diri ke dalam, Meghan menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Opini publik berubah dengan cepat dan tanpa peringatan. Kehangatan yang dulu menyertai namanya mulai mendingin. Pertanyaan-pertanyaan semakin keras terdengar, dan di balik layar, kerugian profesional mulai menumpuk. Spotify telah mengakhiri kerja sama mereka. Minat dari Netflix dilaporkan melambat drastis. Namun yang paling menakutkan bagi Meghan bukanlah tajuk berita atau kesepakatan yang gagal, melainkan perasaan bahwa Harry, orang yang selama ini ia yakini akan selalu berdiri di depannya seperti perisai, mulai menjauh, mulai ingin berbicara lebih banyak, mungkin bahkan mencari bantuan atau terapi. Sumber-sumber mengatakan ia tidak menyikapi perubahan itu dengan tenang. Sebaliknya, ia mulai menyiapkan apa yang oleh orang dalam disebut sebagai serangan balik. Sebuah liputan besar di majalah ternama dirancang dengan cermat, syarat emosi, dan bertujuan membentuk ulang narasi. Sekali lagi, rencananya, menurut mereka yang mengetahuinya, adalah menampilkan dirinya sebagai sosok yang disalahpahami, sebagai seorang perempuan yang menjadi sasaran. Secara tidak adil, ia merasa diseret ke dalam badai penilaian dan narasi palsu. Itu adalah langkah yang pernah ia ambil sebelumnya, dan dulu pernah berhasil. Namun kali ini, strategi itu tidak membuahkan hasil. Hollywood tidak bergegas membelanya. Para editor mode memilih diam. Undangan acara bincang-bincang tak kunjung datang. Teman-teman yang dulu berdiri di sisinya secara terbuka tiba-tiba tampak tak tersedia. Dukungan yang selama ini ia andalkan menipis menjadi jarak. Perlindungan yang dulu ia kenakan seperti zirah perlahan menghilang dalam kesunyian. Dan dalam keheningan itu sesuatu berubah. Seorang staf dikabarkan mendengar Meghan berbicara larut malam. Suaranya goyah, frustrasi mengalir di setiap kata. "Aku menyerahkan segalanya untuknya," katanya. Segalanya. Dan sekarang dia membuatku terlihat seperti penjahat. Baginya, semua ini terasa seperti pengkhianatan, seperti ditinggalkan, seperti lantai di bawah kakinya tiba-tiba lenyap. Namun versi Harry terasa sangat berbeda dan menyakitkan dengan caranya sendiri. Orang-orang terdekatnya menegaskan bahwa ia tidak berniat menggambarkan Meghan sebagai sosok jahat. Ia tidak berusaha menjatuhkannya, ia tidak merencanakan balas dendam. Bahkan, ia sama sekali tidak memikirkan kehancuran. Yang ia pikirkan hanyalah bertahan hidup. Menurut sahabat-sahabatnya, Harry tidak sedang melarikan diri dari Meghan.
Ia sedang mencoba melarikan diri dari keheningan di dalam dirinya sendiri, dari kesepian yang tak pernah ia hadapi, dari bagian-bagian identitasnya yang perlahan memudar di bawah beban penciptaan ulang dirinya. Setiap panggilan telepon yang ia lakukan bukanlah penolakan, itu adalah uluran tangan. Usaha mencari sesuatu yang kokoh dalam hidup yang tiba-tiba terasa goyah. Sementara Meghan mencari kamera, Harry justru mencari kenangan. Ia mencari bukti tentang pria yang pernah ia jadi atau serpihan kehidupan yang terasa nyata. Dan ketika keduanya bergerak ke arah yang berlawanan, yang satu berusaha menulis ulang cerita, yang lain mencoba mengingatnya kembali. Jarak di antara mereka semakin melebar, semakin berat, dan semakin sulit dijembatani, membuat siapapun yang menyaksikan bertanya-tanya, apa yang terjadi ketika kesetiaan berbenturan dengan jati diri, dan tak satu pun mau menghilang dalam diam. Lalu, apa yang sebenarnya Harry temukan tentang dirinya sendiri saat Meghan berjuang mengendalikan narasi? Dan mungkinkah ini akhirnya menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama? Malam ketika ia menemukan kembali suaranya. Pada minggu yang sama, jauh dari tajuk berita dan kilatan lampu, Harry diam-diam menghadiri sebuah pertemuan tertutup bagi para veteran di Santa Barbara. Tidak ada kamera, tidak ada pernyataan pers, tidak ada momen yang diatur. Meghan tidak hadir. Yang ia temui di sana adalah sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, rasa akrab. Mereka adalah pria dan wanita yang mengenalnya sebelum keluar dari kehidupan kerajaan, sebelum dokumenter, sebelum California menjadi latar hidupnya. Mereka mengingat prajurit itu, bukan selebritasnya, sahabatnya, bukan figur publiknya. Mereka yang hadir mengatakan Harry tampak berbeda, tidak dipoles, tidak dilatih, hanya lelah dan nyata. Pada satu titik, suaranya dikabarkan pecah saat ia berbicara kepada sekelompok kecil orang di dekatnya. Kamu tidak sadar betapa tersesatnya dirimu sampai seseorang mengambil kompasmu, katanya. Lalu datanglah kalimat yang membuat ruangan itu terdiam dalam keterkejutan yang sunyi. Aku pikir aku melakukan hal yang benar, tapi entah sejak kapan aku berhenti menjadi diriku sendiri. Tak ada yang menyela. Tak ada yang perlu. Dan momen itu tidak tinggal lama di dalam ruangan tersebut. Kabar tentangnya menyebar cepat di kalangan komunitas veteran, hampir tanpa suara, namun dengan dampak yang dalam. Kabar itu menyebar dengan cepat, bukan lewat tajuk utama, melainkan melalui pesan pribadi, panggilan telepon, dan bisikan pelan. Seorang pangeran yang selama bertahun-tahun hidup di tengah hiruk-pikuk akhirnya mulai berbicara lewat keheningan, dan keheningan itu mendengarkan. Lalu, seolah waktu sengaja mengatur segalanya agar semakin dramatis, potongan cerita lain pun muncul ke permukaan. Seorang jurnalis yang dikenal memiliki akses dekat ke lingkaran kerajaan, mengungkap sesuatu yang tak banyak diduga orang. Di balik layar, Harry ternyata diam-diam telah bekerja sama dengan seorang penerbit untuk sebuah proyek pribadi baru. Bukan memoir, bukan kisah pengakuan ala Netflix, melainkan sesuatu yang jauh berbeda. Sesuatu yang bersifat pribadi, intim, dan yang terpenting, tidak mendapat persetujuan dari Meghan. Mereka yang mengetahui proyek ini menggambarkannya sebagai karya yang tanpa filter dan sangat personal. Alih-alih menyajikan versi dirinya yang dibentuk demi citra publik, Harry menulis tentang identitas itu sendiri, tentang bagaimana cinta bisa membentuk ulang diri seseorang, bagaimana kesetiaan dapat mengaburkan batas jati diri, bagaimana kehilangan mampu mengosongkan batin, dan bagaimana tanpa disadari, seseorang bisa terbangun suatu hari di dalam kehidupan yang tak lagi terasa miliknya. Cuplikan awal yang beredar di kalangan terbatas disebut sangat jujur, bahkan menyakitkan. Kali ini bukan kisah tentang orang lain yang ia ceritakan, ini adalah kisahnya sendiri. Dan justru itulah lebih dari pertengkaran yang bocor atau video viral manapun yang benar-benar mengguncang segalanya. Karena citra bisa dikendalikan, wawancara bisa dipelintir, kerusakan kadang masih bisa diperbaiki. Namun seorang pria yang mulai menceritakan kisah hidupnya sendiri adalah ancaman bagi setiap ilusi yang dibangun dengan rapi. Sumber-sumber mengatakan Meghan bukan takut pada apa yang telah diucapkan Harry sejauh ini, melainkan pada apa yang akan muncul selanjutnya.
Sebab ketika seseorang menemukan suaranya, ia jarang kembali memilih diam. Dan ketika kebenaran telah dituliskan, ia tak bisa dikaburkan, dilunakkan, atau dihapus oleh strategi humas apapun. Para veteran melihat seorang pria yang merasa tak lagi utuh. Publik melihat seorang pangeran di bawah tekanan, namun mereka yang memahami cerita lebih dalam melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka melihat seorang pria yang berdiri di tepi kehidupan yang tak lagi ia kenali, dan di hadapan kehidupan lain yang akhirnya cukup berani untuk ia hadapi. Karena ini bukan tentang skandal. Ini tentang pertanggungjawaban diri. Dan ketika seseorang mulai menulis ulang kebenarannya untuk pertama kali, jarang sekali ia berhenti di halaman pertama.